إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الجمعة رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk yakin atas kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala Qawiyyun Aziz, Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala Khaliqul asya' wal akhwal, yang menciptakan segala suasana dan keadaan. Wa huwa bikulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu, segala khazanah ada pada Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, manusia punya keinginan, kehendak, cita-cita, tapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keputusan Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan jadi, jadilah sesuatu tersebut. Itulah kehebatan dan kebesaran Allah. Ketika seorang beriman yakin atas kebesaran Allah, maka pasti dia akan meminta pertolongan kepada Allah. Seseorang yang tahu atas kebesaran Allah, dia pasti akan minta tolong kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu minta tolong kepada Allah, karena hakikatnya kita semua ini adalah lemah. Kita tidak akan mampu mendapatkan kebaikan tanpa pertolongan Allah. Antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kamu semua membutuhkan pertolongan Allah. Kita tidak akan pernah tenang tanpa pertolongan Allah. Rezeki kita tidak akan berkah tanpa pertolongan Allah. Badan kita tidak akan sehat tanpa pertolongan Allah. Istri kita tidak akan menjadi wanita solehah tanpa pertolongan Allah. Anak kita tidak akan pernah menjadi anak yang soleh dan solehah tanpa pertolongan Allah. Urusan kita tidak akan pernah mudah tanpa pertolongan Allah. Maka jangan kita lupa selalu minta tolong kepada Allah. Jangankan sesuatu yang kita anggap berat, untuk menggerakkan lisan kita pun tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk minta tolong kepada Allah, supaya Allah gerakkan lisan kita sehingga kita mampu berzikir kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk mampu menyebut namamu dengan lisanku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah untuk supaya aku menjadi hambamu yang bersyukur ya Allah. Tolonglah aku ya Allah supaya aku mampu memperbaiki ibadahku ya Allah. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi, supaya kita selalu minta tolong kepada Allah. Inilah makna daripada ayat Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong.
Artinya apa? Segala aktivitas kehidupan kita tidak akan pernah menjadi baik tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa, setiap saat dan keadaan kita harus minta tolong kepada Allah. Allah heran kepada manusia-manusia yang dia diberi makan oleh Allah, diberikan pangkat dan jabatan oleh Allah, didatangkan kesehatan oleh Allah, tetapi dia tidak pernah minta tolong kepada Allah. Kalau terjadi masalah, dia minta tolong kepada selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Allah heran kepada manusia-manusia yang dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di dalam hatinya tidak ada kebesaran Allah, di dalam hatinya kosong daripada keagungan Allah, sehingga ketika dia mendapatkan masalah, dia minta tolong kepada selain Allah, dan dia tidak ingat kepada Allah. Afala ta'qilun, wahai manusia, apakah kau tidak menggunakan akalmu? Afala tatadabbarun, apakah kau tidak menelaah sesuatu yang terjadi pada dirimu? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir, wahai manusia? Maka sepantasnya, seharusnya kita harus minta tolong kepada Allah dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji pasti akan menolong kita. Allah yang dulu sama dengan Allah yang sekarang. Orang-orang dahulu sebelum kita telah ditolong oleh Allah. Kita pun ketika minta tolong kepada Allah, Allah pasti akan tolong kita. Dan orang-orang sebelum kita juga ketika minta tolong kepada Allah, pasti Allah menolong mereka. Karena pertolongan itu pasti datang, sebab itu merupakan janji Allah kepada kita. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, sudah menjadi keputusanku, kata Allah, pasti dan pasti aku akan menolong orang-orang yang beriman. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguh benar-benar pasti dan pasti aku akan menolong utusan-utusanku dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan di hari persaksian nanti. Itu semua adalah janji Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong kita. Karena kita tidak akan pernah mampu mengarungi kehidupan ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita jadi orang yang sombong, yang tidak mau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dahulu sebelum kita telah ditolong oleh Allah karena mereka yakin dengan janji Allah. Kita pun hari ini akan ditolong oleh Allah kalau kita yakin atas janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asdaqu minallahi qila. Mana ada yang lebih jujur dibandingkan Allah? Tidak ada. Allah pasti menepati janjinya. Allah janji kepada kita akan menolong kita, maka kita pasti akan ditolong oleh Allah ketika kita memenuhi syarat-syarat yang sudah Allah syaratkan untuk datang pertolongan kepada kita. Apa syarat-syarat untuk datang pertolongan kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin bagaimana hati kita ini betul-betul tawajuh kepada Allah. Hati kita ini betul-betul konsentrasi kepada Allah. Hati kita ini ta'alluq kepada Allah, yakin atas janji Allah. Maka ketika hati kita betul-betul tersambung dengan Allah, pasti dan pasti Allah akan menolong kita. Kisah-kisah Nabi terdahulu yang telah mendapatkan pertolongan Allah cukup menjadi pelajaran untuk kita semua. Kapan datang pertolongan Allah kepada mereka? Ketika hati mereka tawajuh kepada Allah. Saat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dibakar oleh Raja Namrud pada saat itu, datang malaikat untuk menolong mereka. Datang malaikat menjanjikan pertolongan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam
mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang tahu di mana aku berada. Cukup Allah yang akan menjadi penolongku, kata Ibrahim alaihissalam. Afaminka fala faminallahi bala. Kalau tawaran ini datang darimu wahai malaikat, kayaknya enggak usah. Karena Allah pasti akan menolong aku. Keyakinan yang hebat dimiliki oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam atas datangnya pertolongan Allah. Maka benar pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada makhluk Allah yang bernama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api makhlukku, jadilah kamu sejuk dan menyelamatkan untuk kekasihku Ibrahim. Datang pertolongan Allah ketika hati manusia tawajuh kepada Allah. Ibu Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam ketika melihat anaknya dalam kehausan yang amat sangat, dia berlari dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa, dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa. Dia melihat adanya air di sana. Ternyata itu semua fata morgana. Setelah dijalani tidak ada apa-apa. Maka saat itu hati dia tawajuh kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Ketika hatinya tawajuh kepada Allah, konsentrasi kepada Allah, putus harapan dia dengan semua makhluk selain Allah, maka pada saat itu turun pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada si bayi Ismail untuk menggertakkan kakinya, dan muncratlah air Zamzam. Ma'u Zamzam lima syuribalahu. Air Zamzam untuk apa dia diminum, terus mengalir sampai hari kiamat. Ketika hati seorang hamba tawajuh kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan pertolongan kepada kita. Hari ini banyak masalah yang dihadapi oleh kita. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah-masalah yang lainnya, dan kita pasti membutuhkan pertolongan Allah, karena tidak ada yang mampu menolong kita selain Allah. Tapi sayangnya ketika kita membutuhkan pertolongan Allah, hati kita belum tawajuh kepada Allah. Sedangkan Allah ingin ketika kita minta tolong kepada Allah, betul-betul hati kita konsentrasi kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu artinya sangka baik kepada Allah. Sholat itu artinya buat hubungan yang konsen kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu pasti dan pasti datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Syarat yang lain bagaimana datang pertolongan Allah, yaitu ketika hati kita ini mau menolong agama Allah. Allah berjanji di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah pasti akan membantu kamu, dan Allah akan tegakkan kaki-kaki kamu. Bagaimana cara kita membantu agama Allah? Jadilah kita orang Islam yang baik. Jadilah kita orang Islam yang berakhlak mulia. Jadilah kita orang Islam yang bertutur kata yang sopan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita melihat akhlak kita akan tertarik kepada Islam, akan menyaksikan indah dan manisnya Islam. Tapi kalau kita menjadi orang Islam yang buruk, na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau kita menjadi orang Islam yang kasar, kalau kita menjadi orang Islam yang berperilaku bejat, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat keburukan Islam dari diri kita. Maka akhlak yang mulia ini sangat penting, dan inilah yang dinamakan dakwah bil hal, dakwah dengan perilaku yang baik, sebagaimana yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada saat itu. Mereka bertebaran, mereka bermasyarakat dengan akhlak yang mulia, sehingga orang-orang yang ada di sekitar mereka terkesan dengan manisnya akhlak mereka. Sehingga ada orang yang pernah bersumpah demi Lata dan Uzza, saya tidak akan pernah ikut Muhammad. Tapi ternyata orang yang bersumpah itu sebelum kematiannya dia ikut Nabi Muhammad SAW.
Maka orang yang pernah mendengar sumpahnya itu bertanya, kau pernah bersumpah tidak pernah mau ikut Muhammad, kenapa hari ini kau ikut Muhammad? Maka dia mengatakan, saya tidak akan pernah ikut Muhammad, tapi manisnya perilaku Muhammad yang masuk ke dalam hati saya, terkesan dengan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh umat Islam pada saat itu, sehingga mereka berbondong-bondong ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah pentingnya akhlak yang mulia, pentingnya sikap-sikap yang unggul, kata-kata yang lemah lembut, sehingga manusia-manusia yang ada di sekitar kita akan terkesan dengan akhlak-akhlak umat Islam. Apakah cukup dengan itu yang kita lakukan sebagai membantu agama Allah? Tidak. Tetap kita harus menyebarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan. Karena kebaikan ketika disampaikan, maka kebatilan-kebatilan akan hilang secara otomatis. Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Datangkan kebaikan, datangkan kebaikan, datangkan kebaikan. Dengan datangnya kebaikan, maka keburukan akan tersingkir dengan sendirinya. Suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah dalam keadaan gelisah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan di dalam sebuah riwayat, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'araftu fi wajhihi an qad hadarahu syai'. Aku melihat sesuatu besar sedang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk ke rumah, fatawaddoa, kemudian Nabi berwudu dan tidak bicara kepada siapapun, keluar lagi dari rumah, masuk ke masjid dan langsung naik ke atas mimbar. Dalam keadaan genting dan serius, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fala siktu bil hujrati astami'u ma yaqul. Aku tempelkan telingaku ini di dinding kamar untuk mendengarkan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan keseriusannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Ajak orang-orang untuk berbuat baik. Ajak orang-orang untuk berbuat baik, wahai umatku, dan cegah mereka daripada kemungkaran, keburukan. Qabla an tad'u fala ujiba lakum. Kalau kamu tidak mau melakukan hal itu, kalau kamu sudah tidak peduli lagi dengan suasana dan keadaan, kalau kamu tidak mau merangkul saudara-saudaramu untuk mengerjakan kebaikan dan mengajak saudaramu meninggalkan keburukan, kalau itu sudah kamu tinggalkan, qabla an tad'u fala ujiba lakum, maka kamu berdoa kepada Allah, Allah tidak akan kabulkan doamu. Wa tas'aluni fala u'tikum. Kau minta tolong, kamu minta sesuatu kepada aku tidak akan berikan permintaanmu. Wa tastansiruni fala ansurkum. Kamu minta tolong kepada Allah, Allah tidak akan tolong kamu. Ini hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ketika kepedulian kita untuk mengajak saudara-saudara kita berbuat baik sudah tidak ada lagi, kita cuek dan memikirkan diri kita masing-masing, maka saat itu doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Kita minta tidak akan diberi oleh Allah, minta tolong pun Allah tidak akan tolong kita. Fama zada alaihinna hatta nazal. Karena sedih Nabi pada saat itu, sehingga Nabi bercucuran air mata dan turun dari mimbarnya. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Syarat yang lain untuk mendatangkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita adalah di dalam sebuah hadis yang cukup terkenal, Nabi SAW bersabda, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Siapa orang yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan tunaikan hajatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Tolong menolong di antara kita
akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertengkaran di antara kita akan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tasaabat ummati saqatat min ainillah. Ketika umatku caci mencaci, hina menghina, bertengkar satu dengan yang lain, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Allah tidak akan menolong umat yang bertengkar di antara mereka. Karunia yang besar yang ingin Allah datangkan untuk kita, yaitu datangnya malam Lailatul Qadar yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Saat itu ingin diberitahu langsung oleh Nabi kapan tepatnya malam keberkahan itu akan datang. Nabi keluar dari rumah untuk memberitahu hal besar tersebut. Sehingga di dalam hadis diceritakan, kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadar. Aku keluar dari rumah untuk memberitahu kalian wahai sahabatku kapan tepatnya turun malam Lailatul Qadar. Fatalaha fulan wa fulan. Tapi ternyata setelah aku keluar, aku dapati ada fulan dan fulan yang sedang bertengkar satu dengan yang lain. Farufi'at, maka karunia besar dari Allah ini dicabut lagi. Tidak jadi diberitahukan, tidak jadi diturunkan kepada umat ini karena ada orang yang bertengkar di antara mereka. Maka pertengkaran ini menyebabkan datangnya murka Allah. Pertengkaran ini menyebabkan datangnya kebencian Allah, menyebabkan datangnya musibah dan malapetaka. Kullama hamamtu bi'adzabin ala halil ardi nazartu an salas. Kalau aku ingin menurunkan musibah, malapetaka, bencana di muka bumi, kata Allah, aku lihat dulu 3 perkara. Kalau ada 3 perkara ini, saraftu anhumul adzab, aku angkat azab dari tempat tersebut. Tidak akan turun azab apabila hidup 3 perkara. Yang pertama, amarinal masajid. Kalau orang-orang Islamnya mau memakmurkan masjid, istiqomah memakmurkan masjid. Yang kedua, al-mutahabbina fillah. Kalau umat Islamnya berkasih sayang karena Allah, cinta mencintai karena Allah, tolong menolong karena Allah, tidak bertengkar satu dengan yang lain. Yang ketiga, al-mustaghfirina fil ashar. Kalau kita mau bangun di waktu sahur untuk minta maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah, karena dosa kita ini banyak, kesalahan kita ini banyak. Bangun di malam hari di waktu sahur untuk minta maaf dan bertobat kepada Allah. Ini 3 amalan dahsyat yang akan menurunkan pertolongan Allah dan akan menolak azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حز الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإن فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.